Ada yang ke orang lain ramah, tapi ke istrinya, ke anaknya, ke suaminya tidak ramah. Padahal yang paling berhak untuk diperlakukan yang terbaik adalah yang di rumah. Makanya kalau ingin akhlak kita baik, itu latihannya di rumah. Kalau di kantor akhlak baik itu banyak maunya. Ingin dilihat atasan, ingin karirnya cemerlang, ya, ingin dianggap sebagai karyawan teladan. Tapi kalau di rumah itu akhlak yang asli itu di rumah. Berikut ini adalah suara kajian AA Gim. Terima kasih. Semoga Allah yang Maha menyaksikan mengaruniakan kepada kita kolbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, karena akhlak seseorang tergantung hati. Jadi kalau ingin memperbaiki seseorang, perbaikilah hatinya. Rasulullah SAW berdakwah, goalnya adalah perubahan hati. Kalau hati semakin baik, semakin bersih, semakin selamat, langsung berubah, akhlaknya juga langsung baik. Tapi sibuk memperbaiki casing, senyum, keramahan, tapi kalau tidak berasal dari hati, maka ini tidak akan lama. Berikut ini ada beberapa indikator hati kita sudah membaik atau belum. Atau kalau kita mau merekomendasikan seseorang, bisa dilihat dari beberapa kejadian ini. Satu, maaf. Satu, akhlak seseorang bisa nampak pada waktu safar. Safar itu kalau diterjemahkan sederhananya yaitu kalau dalam melakukan perjalanan. Kalau baru ketemu sebentar begini, itu belum ketahuan. Tapi kalau dalam perjalanan panjang, umroh, haji, atau perjalanan itu akhlak akan nampak. Karena dalam perjalanan ini banyak kepayahan, banyak hal yang tidak diduga, banyak hal yang membuat orang bisa terpancing karakter aslinya. Dalam perjalanan egonya bisa kelihatan. Saya pengen istirahat sekarang. Ada yang maksa saja. Ada yang dalam perjalanan tuh maunya ditraktir saja. Kalau mau jajan maunya dengan di restoran yang dia suka saja, nggak peduli orang lain. Jadi ego seseorang, keluh kesahnya. Misal kalau sedang umroh haji, sekamar dengan yang berbeda, berbeda kebiasaan. Pengen AC-nya nyala, yang AC masuk angin, ya, yang nggak biasa pakai AC. Nanti dimatikan, bisa berantem itu. Standar kerapihan di kamar bisa beda-beda. Ada yang mau nyimpen sesukanya saja. Jadi biasanya kalau dalam safar itu nampak karakter asli seseorang. Yang kedua, dalam muamalah, pokoknya kalau sudah ada uang itu akhlak seseorang bisa ketahuan bedanya. Kalau tidak ada kaitan dengan bisnis, uang, nah itu bisa baik-baik saja. Tapi kalau sudah mulai usaha sama-sama atau ada kaitan mau bisnis, itu sudah mulai ingin menang sendiri, ingin untung sendiri, ya, menjadi kemaruk, serakah, greedy, ingin serba untuk ketahuan sekali itu. Kalau sudah lihat uang itu, bagaimana orang menjadi greedy, menjadi serakah, menjadi egois, ya, itu akan nampak. Makanya kalau kira-kira ingin aman, jangan melakukan usaha bersama dengan teman dekat, karena bisa rusak pertemanan.
Juga hati-hati kalau bikin usaha dengan sanak saudara, bisa rusak persaudaraan. Karena akhlak orang kalau sudah lihat uang itu, kalau tidak dengan iman, kecenderungannya akan tamak, senang mengutamakan dirinya, senang menambah-nambah terus. Jadi gak enak lah, nanti cenderungnya tidak adil. 3, kalau ingin lihat akhlak seseorang, lihat ketika orang itu bersikap kepada orang yang dianggap lebih lemah dari dirinya. Misalkan, maaf ya, kalau ada yang punya pembantu, punya supir, punya karyawan, pokoknya orang yang dianggap lebih lemah dari dirinya, nah kecenderungannya kasar, ketus, tidak baik akhlaknya tuh, berkuasa. Kalau ke orang lain ramah, ada yang kasar ke istrinya, ada yang kasar ke anaknya, ke pembantunya, ke yang melayaninya, ke orang-orang yang dianggap miskin, duafa, difabel. Orang yang akhlaknya baik asli itu ke siapapun baik. Kalau ke atasan baik tapi ke bawahannya kasar, ketus, nah ini ciri-ciri belum baik asli. Karena Rasulullah SAW itu kepada budak, hamba sahaya itu dulu ada, sekarang tidak ada. Itu di bawah karyawan, ya. Seakan-akan itu properti kalau hamba sahaya tuh. Rasulullah baik, makanannya sama, kalau beli pakaiannya juga dikasih, ya, dihormati. Zaman itu masih ada, tapi Rasulullah terus secara bertahap menghilangkan budaya ada hamba sahaya ini. Ada yang ke orang lain ramah, tapi ke istrinya, ke anaknya, ke suaminya tidak ramah. Padahal yang paling berhak untuk diperlakukan yang terbaik adalah yang di rumah. Makanya kalau ingin akhlak kita baik, itu latihannya di rumah. Kalau di kantor akhlak baik itu banyak maunya, ingin dilihat atasan, ingin karirnya cemerlang, ya, ingin dianggap sebagai karyawan teladan. Tapi kalau di rumah itu akhlak yang asli itu di rumah. Kalau di rumah sudah baik akhlaknya, kebawa nanti ke kantor, ke tempat kerja, ke lingkungannya. Karena di rumah kan tidak diekspos. Jadi kalau baik ke orang lain di luar itu baik, tetapi baik yang asli itu biasanya dari rumah dulu baiknya. Ada lagi, amanah. Jadi kalau ingin tahu seseorang bisa direkomendasi, biasanya kasih amanah, pinjem barang, itu amanah itu. Ada yang kalau pinjem buku tuh seakan-akan ketemu lunas. Kalau dulu ya zaman pinjem CD, VCD, itu ada yang dikembalikan tidak, dilihat juga udah bosen, ya. Tapi dikumpul-kumpul aja, dikirim makanan pakai piring, nggak dipulangin tuh piringnya. Pinjam vacuum cleaner, telat mengembalikannya. Pinjam motor, habis bensinnya. Ada orang yang kurang amanah, kalau udah pinjam sesuatu tuh nggak serius untuk mengembalikannya. Kalau sedang perlu dia bagus, tapi kalau udah, terutama bab pinjam meminjam ini sebisa mungkin mah nggak usah pinjam-pinjaman lah, karena akan bisa merusak hubungan. Kecuali yang pinjamnya itu benar-benar amanah. Dari awal memang harus niat bayar, jangan sampai hanya niat pinjam.
Ada yang niat pinjam, tapi tidak sehebat niat membayarnya. Apalagi yang dipinjamnya misalkan saudara, atau siapa yang kita anggap uangnya banyak. Uang segitu buat dia nggak ada apa-apanya lah. Dia punya banyak sekali, kalau bangsa 5 juta mah kecil. Ini salah besar, ya. Karena ketika dia tidak amanah terhadap hutangnya, yang hancur itu adalah kredibilitasnya. Hutang-hutang walaupun serupiah harus bayar. Kalau kita janji, sebut janjinya. Kalau udah waktunya kita bayar, belum ada uangnya, temui, minta maaf. Ya, ini obatnya. Tapi diam, menghindar, pura-pura tidak tahu. Yang lebih repot ketika ditagih, lebih galak. Kenapa kamu baru nagih sekarang? Kemarin saya punya uang, kamu nggak nagih. Lah, kenapa? Nggak usah ditagih kalau mau bayar, ya nggak? Salah sendiri, baru nagihnya sekarang. Coba bulan lalu saya punya uang. Yang benar kalau nagih itu. Pusing ini. Harus komitmen. Itu amanah. Ngobrol, ini amanah, ini ngobrol begini amanah. Ini cuman kita aja ya. Dia ngomong ke yang lain, ini kita aja ya. Saya udah bilang sama dia nggak akan cerita ke siapa-siapa. Sambil cerita, obrolan itu amanah. Kita tahu aib seseorang itu amanah. Astagfirullahaladzim. Tidak semua yang kita tahu harus kita ceritakan. Astagfirullahaladzim. Kita tahu masa lalu seseorang itu amanah. Apalagi amanah lainnya yang jelas. Diberi amanah jabatan ini, pekerjaan ini. Keluarga itu amanah. Anak itu amanah. Begitulah. Hati-hati dengan amanah. Kalau mau datang itu, nanti datang ya, insya Allah itu niat datang. Jangan niat ngeles. Kan ada yang nanti datang ya ke undangan saya insya Allah, tapi gak ada niat datang sama sekali. Dan menyebut insya Allah itu sebagai cara untuk ngeles. Gak boleh. Nanti orang yang mendengar insya Allah dari kita tuh megang itu. Dengar ini ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan mudah memberi janji ketika sedang gembira, dan jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Dua-duanya sedang tidak normal. Kalau kita sedang gembira, cenderung gampang, ya nanti kamu saya beliin Mercy misalkan. Dia juga nggak punya. Orang yang diberi janji itu ingat terus. Sedang yang berjanji sangat mudah untuk lupa. Makin mudah janji, makin mudah lupa. Kecuali tertulis, ada data, ada fakta. Ya nanti besok, juga nih kadang-kadang lagi senang, ya besok. Orang yang diberi janji tuh nunggu besok itu. Padahal kita banyak sekali kegiatan. Ini harus hati-hati. Ya, saya juga merasa harus lebih hati-hati. Karena setiap janji adalah amanah. Udah berapa tuh? 1, safar. 2, bisnis. Pokoknya kalau udah kaitan uang, udah orang tuh banyak error ya. 3, kepada orang yang di bawahnya, kecenderungannya ya. Jadi beda lah. 4, ya kalau diberi amanah. Ada lagi yang kelima. Yang berbahaya itu ketika sedang
marah. Kalau marah itu, waduh bisa rusak itu akhlak kita tuh. Makanya kita harus serius sekali dengan tekad untuk menjadi seorang yang hilm, mengendalikan amarah. Ini ujiannya ya, yang punya jabatan lebih, punya kedudukan, punya penghasilan lebih. Pokoknya ini rada mirip dengan yang tadi nih, yang dekat lah dengan ke yang rendah itu. Tapi kalau orang akhlak, kalau sudah marah itu kata-kata jadi seperti orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Sumpah serapah, nama binatang keluar dari mulutnya. Ya, bisa lihatlah di medsos tentang bagaimana perilaku orang-orang marah itu. Nah, itu sangat memperlihatkan keburukan. Karena orang yang marah itu akalnya ngedrop sekali. Yang memuncak itu nafsu. Nafsu itu membawa kepada keburukan. Jadi orang yang pemarah itu pendek sekali cara berpikirnya. Ya udah, kalau gitu saya mau keluar dari perusahaan ini. Pas sudah keluar nyesel. Saya mau pergi aja, pergi. Pas sudah keluar dari rumah, kemana ya? Mau balik lagi malu. Harus punya program kuat. La taghdab walakal jannah. Harus. Tidak punya pilihan bagi kita, harus punya target menjadi orang yang hilm, bisa mengendalikan amarah. Karena kacau lah, kalau kita pemarah itu kacau sekali. Selain kitanya kacau, kita juga mengacaukan suasana. Jadi terkacau-kacau, jadi terjadilah perkacauan. Kenapa orang beda-beda? Memang ada yang lahir dari keluarga pemarah sejati. Sehingga marah itu dianggap hal yang normal. Ada yang, maaf ya, orang kalau punya jabatan lebih, kedudukan lebih, kekayaan lebih, ini potensi gelarnya lebih, potensi marahnya lebih besar. Nah, jarang ya bawahan marah ke atasan kecuali sudah nggak ketahan. Hati-hati ini yang diuji oleh Allah dengan gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, itu potensi pemarahnya lebih besar daripada yang memang diujinya dengan keterbatasan. Guru lebih mudah marah ke murid daripada murid ke guru, kecuali murid yang sudah tidak tahan atau murid tidak adab sama sekali. Karyawan ya tidak mudah marah ke atasan, yang mudah marah majikan kepada yang membantunya, benar? Hati-hati, jabatan itu amanah, jabatan itu ujian, jabatan itu pasti berakhir, jabatan itu pasti dituntut pertanggungjawabannya. Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.